Tak pungkiri kalau memang selepas mengalami memeluk yang kita sayangi dan belakangan anak Lucy terdapat istriku yang sedang melihat ke arah kita. Betapa mengharapkan bisa bersatu kembali selagi mampu melakukan sesuatu yang memang perlu dilakukan. Hanya saja kali ini tak bisa berlama-lama berada di sekolah ini. Seharusnya selepas dari sini aku harus pergi ke tempat memang kalian pasti tahu kok. Asalkan jangan gegabah saja mengunjungi tempat itu. Meski anak kesayangan Lucy ingin aku berada di sisinya, sayangnya hal tersebut tak bisa kulakukan. Ternyata jadwal padat banget. Padahal sewaktu kita baik-baik saja, tidak mengalami apapun. Kenapa sekarang hubungan kita masih berantakan? Sehingga aku berhak mengambil keputusan yang mana memang tepat untuk dilakukan. Bagaimanapun keadaan sesulit apapun, pasti ada jalan keluar seperti apa. Tak perlu repot-repot mengambil nama orang lain. Terkadang aku merasa heran padanya, setidaknya ada sedikit rasa simpati supaya kesedihan tak kunjung berlama, memikirkan hubungan kita yang sudah terjalin bersama. Walaupun dalam ragaku terasa berat untuk berikan semangat kepada anak Lucy, tetapi aku yakin tanpa kehadiranku di sini dia bakal mampu melewati perlombaan. Asalkan berusaha terlebih dahulu, jangan sampai mengecewakan ibu yang siap memberikan dukungan. Aku pun baru sadar juga ke depan tidak bakal sama seperti Ria sebelumnya. Kenapa? Karena untuk malam ini aku takkan pulang ke rumah, bakal tidur di kosan daerah Jakarta Barat. Meski nanti akan terjadi rasa kerinduan yang sudah melekat dalam ragaku. Dan lebih parah itu, pernah sekali benar-benar merasakan sambil menangis semalam. Tak kenapa bisa begitu. Padahal selama jalani kehidupan tak ada lagi keraguan bahwa diriku serius kangen sama dia. Suatu ketika pada saat itu aku lagi berkumpul bersama teman-teman. Sebenarnya tidak suka kalau ada orang terlalu banyak di sekitaran aku. Bahkan dari kecil sampai sekarang belum pernah tuh ikut nongkrong sama mereka. Pasti sebelum kalian chatting denganku sudah ada alasan supaya aku tidak bisa hadir. Kejadian seperti itu cukup sekali saja, jangan mengulangi kedua kalinya. Biar bagaimanapun mereka temanku yang selalu siap berikan dukungan apapun yang kukerjakan. Akukah mengadari perempuan sepertimu sangat cocok mempunyai pasangan yang mana sangat paham betul karaktermu seperti apa. Sehingga pada saat lagi ada masalah, tak perlu repot-repot mengurus ini, itu, dan sebagainya. Cukup sekali lagi jangan menemukan pasangan yang seakan-akan sama persis sepertiku. Nanti urusan bakal berdampak hubungan kalian jalani. Aku takkan mengalahkan kamu, hanya saja perlu mengingatkan saja. Terserah kalau memang kurang setuju, aku pun tak masalah asalkan dirimu bahagia sama pasangan baru. Meski saat ini belum menemukan sesuatu yang berdampak baginya, aku juga belum tentu bakalan berpasangan sama perempuan asal Bandung. Itu pun kalau misalkan salah satu dari kalian
merasa memiliki batin, mungkin saja rasa kasih sayang terhadap seorang yang kita cintai. Sebenarnya dari lubuk hatiku paling terdalam masih tulus mencintaimu. Berhubung sudah rasa kekecewaan dalam diriku yang sudah berpaling ke perempuan lain, ya sudah, daripada ketahuan secara enggak sengaja, mungkin Usi mengalami sakit hati lebih parah tadi. Seseorang seperti ini seharusnya tak perlu menciptakan suatu berhubungan ke hidup kita. Hanya saja aku belum yakin sama teman Usi. Pasti kedepannya bakal ceritakan mengenai aku selingkuh sama seorang perempuan asal Bandung. Meskipun suatu saat nanti kalau memang masih saling mencintai satu sama lain, ya sudah, kita rujuk saja daripada harus memendam perasaan yang mungkin berujung stres. Tidak kuat menghadapi kenyataan melawan sesuatu di mana hati kita masih harus saling bilang. Sayangnya aku hanya bisa mengatakan dalam hati dulu sebelum menunggu kepastian hati Lucy seperti apa. Jangan setelah bilang padanya gak memiliki rasa sayang lagi. Yang ada malah aku sendiri malu dilihat banyak orang. Mungkin saja dari lubuk hati masing-masing harus dipendam terlebih dahulu, supaya bisa saling mengerti satu sama lain. Pada awalnya sih sudah paham betul karakter masing-masing. Namun setelah ada perubahan dalam perilaku Lucy, berubah cukup drastis, membuat kita saling bertengkar karena salah paham mulu. Berbeda pada saat kita masih pacaran sebelum melangsungkan pernikahan dengannya. Aku kan berharap dirinya bisa berubah seperti sedia kala lagi. Ternyata tak ada perubahan sama sekali. Yang ada malah sering banget berdebat enggak jelas. Api kecemburuan setelah mengetahui bahwa aku dekat sekali sama Rita, sahabatku, dan terakhir misalkan ketahuan sama Lucy berkaitan perselingkuhan, makin ribet urusannya. Jadi ya sudah, bilang saja secara jujur dari mulutku, daripada harus melalui temannya. Mungkin saja bakal bilangnya mengada-ngada, gak sesuai sama fakta. Padahal aku bilang seperti itu sesuai yang pernah mengalami, walaupun tak begitu mengesal pasangannya, tapi malah semakin romantis, membuatku makin iri sama kalian. Itu terjadi sewaktu kita berdua main ke mall di Jakarta Selatan. Pasti dari kalian bakal tahu nama mall apa. Kadang telah memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Memang sih sudah tak berlaku lagi. Mungkin sudah saatnya aku mencari perempuan yang mampu memahami aku juga. Tetapi apakah bisa menerima kenyataan dan ikhlas bahwa pasangan punya dua, walau keadaan sekarang sudah lekas membekas sakit hati gara-gara aku juga. Ayah, nanti nggak bakal tidur sama ibu dong. Iya, soalnya ayah sudah punya tinggal sendiri. Please, ayah baikkan ya sama ibu. Nggak bisa nak, soalnya ini sudah keputusan kita berdua. Kalau sudah dewasa nanti, pasti kamu paham kok, ucap Randy sambil tersenyum. Aku malah kasihan ya anak kecil begitu sayang padaku. Tapi hubungan kali ini gak bakal membaik kalau aku masih berhubungan sama perempuan asal Bandung. Semoga saja kedepannya tak terasa ya aku maupun Lucy harus berakhir sampai sini.
Kita sepakat akan mengurus anak kandung dirinya mengenai pendidikan makin baik, asalkan jangan lakukan sesuatu yang mungkin anak tersebut bakal down gara-gara orang tua bertengkar mulu. Ibuku sudah menyarankan supaya menutupi kesalahan orang tuanya tak bisa menjalin sebuah hubungan lebih baik dari sebelumnya. Bisa saja kalau keadaan tertentu mengambil keputusan, mungkin saja sakit hati melebihi tiba-tiba putus gara-gara masalah tidak jelas seharusnya. Bisa saja bicara baik-baik selagi masih mampu untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan hubungan kali ini. Cukup sampai sekarang seharusnya Anya bilang padanya secara jujur. Tak bisa lakukan tanpa bukti juga. Sedangkan aku bukti sudah ada masalah halus palsu bahwa kita tak punya hubungan khusus. Sama Lucy enggak masuk ke kantor, padahal pada waktu itu tahu bahwa hal semacam perselingkuhan sangatlah resiko. Mungkin saja dia enggak sakit hati, tapi kan istriku mengalami rasa kesakitan hati penuh kesedihan. Nah, untuk itu aku putuskan lebih baik bicara dengan jujur daripada kedua sama-sama Lucy. Pokoknya ribet deh kalau kalian ada di sisiku. Solusi bakal seperti apa? Mungkin saja diam-diam sampai ketahuan dengan sendiri. Aku tak akan bisa membohongi mengenai perasaanku tiba-tiba suka padanya. Pokoknya untuk kali ini jangan dulu membahas sesuatu yang berkaitan selingkuh. Untuk membantu sakit hati Lucy sendiri. Aku hanya bisa diam sebelum istriku mengambil keputusan. Apakah bercerai dengan aku, apa tetap menjadi sebuah hubungan rumah tangga ditemani satu pasangan lagi. Lantas dalam pikiran aku hanya begitu doang. Selebihnya terserah Lucy mau bagaimana. Kelanjutan mengenai hubungan kita berdua. Berharap sih harus menerima dengan ikhlas dan sabar menghadapi cobaan setelah berpaling ke perempuan lain. Kalau misalkan tidak ada solusi dan jalan keluar, ya sudah kita bahas sama-sama, asalkan anak Lucy dengan membawa ke suatu tempat yang sudah aku persilakan bertemu. Tunggu deh, apa seharusnya mempertemukan sama perempuan asal Bandung? Soalnya hari Sabtu minggu ini mau ke Bandung. Nah, kenapa Lucy ikut baru deh bahas persoalan kedepannya bakal seperti apa. Usaha anak Lucy bakal jaga oleh ibuku, soalnya orang tua istriku belum pulang ke Indonesia. Insya Allah aman kok. Paling penting jangan berpikiran negatif terhadap anak sendiri. Harus positif sama masih mampu menjaga dengan baik. Aku udah bisa bawa dia ke Bandung. Seharusnya seorang anak kecil perlu memahami apakah pantas atau tidaknya. Sudah pukul jam siang. Sepertinya aku harus pergi dari sini sebelum terlambat bertemu sang adikku. Persoalan kali ini mengaku pertengkaran lagi gara-gara temannya nggak bisa menang dalam perlombaan bela diri tingkat provinsi. Padahal dia sudah berusaha keras supaya mendapatkan juara pertama. Mungkin saja keadaan hati dan sikap seharusnya bersemangat. Ini malah banyak pikiran membuat enggak konsentrasi dalam pertandingan. Jadi aku mohon banget jangan membuli adikku. Cukup berikan kritik dan saran. Itu pun kalau temannya mampu memahami karakter adikku. Bakal menerima dengan lapang dada atau malah banyak pikiran. Serta aku pun kaget setelah menerima WhatsApp dari guru BK. Katanya, "Pak, Randy, adikmu sudah terjadi pertengkaran cukup bahaya." Setelah mendapatkan penjelasan dari beliau, sekarang aku baru paham bahwa adikku terima tantangan dari mereka. Seolah-olah teman adikku nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa juara pertama. Padahal bisa juara
bisa saja juara pertama tahun depan. Kita takkan bisa menolak apapun hasil pertandingan bela diri tingkat provinsi. Mungkin saja tahun ini bukan rezeki adikku, jadi mohon banget sama teman-teman adikku beri dirinya semangat biar tahun depan bisa juara pertama. Semua bukan salah dari pelatih, Usi, dan adikku sendiri. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena butuh proses. Apakah tahun depan akan juara? Mungkin saja jawabannya hanya dua. Pertama, bisa juara, dan terakhir nggak bakal juara lagi. Aku cuma berharap jangan bertengkar apapun masalahnya. Harus menghadapi dengan berpikiran positif. Paling utama, tolong kontrol emosi takut melebihi batas seharusnya. Masalahnya tersebut bukan berat melainkan ringan. Hanya saja dari kalian sendiri harus introspeksi diri sebelum terlambat nanti adikku beranggapan bahwa Thelma sekerasnya nggak mau mendukung pertandingan ke depannya setelah terjadi bertengkar.